Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Dinastari. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi iman. Pada dasarnya, setiap manusia dilahirkan dengan memiliki fitrah tentang keyakinan adanya zat yang maha kuasa. Keyakinan ini dalam istilah agama disebut dengan iman. Dalam hal ini, manusia telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amanan yu'minu imanan, percaya, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Adapun 6 pilar iman di antara lainnya, yaitu adalah yang pertama iman kepada Allah, kedua yakin adanya Rasulullah SAW, ketiga mengimani keberadaan malaikat, keempat meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya, dan kelima meyakini akan datangnya hari akhir, dan keenam mempercayai adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi syu'abul iman menurut Syekh Muhammad Nawawi ibn Umar Al-Jawi dalam kitab Qaumit Tuhyan Al-Mahzumati Syu'abun al-iman. Iman yang terdiri dari 6 pilar seperti tersebut di atas memiliki beberapa bagian unsur yang perilakunya dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun, apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Jika setiap muslim mampu menghayati dan mengamalkan tiap-tiap cabang macam syu'abul iman. Terdapat beberapa ahli hadis yang menulis risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Di antara para ahli hadis tersebut adalah yang pertama Imam Baihaqi, kedua Abu Abdillah Halimi, ketiga Syekh Abdul Jalil, keempat Imam Abdul Rotim. Cabang-cabang iman yang termaksud dalam kelompok niat akidah dan hati terdiri dari 30 hal, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasulullah, iman kepada takdir baik dan takdir buruk, iman kepada hari akhir, iman kepada kebangkitan setiap kematian, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan. Setelah itu iman bahwa seseorang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Rasulullah SAW dan yang memuliakannya. Ke-13 ikhlas, tidak ria dan menjauhi sifat munafik. Ke-14 bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulangi suatu perbuatan dosa. Ke-15 takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur nikmat, menunaikan amanah, sabar, tawadul, dan menghormati yang lebih tua. Kasih sayang termaksud mencintai anak-anak kecil, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal, meninggalkan sifat takabur dan menyembuhkan diri, tidak dengki dan iri hati, rasa malu, tidak mudah marah, tidak menipu, tidak suudzon, dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. Menanggalkan kecintaan kepada dunia, termaksud cinta harta dan jabatan. 7 cabang keimanan sebagai berikut. Yang pertama dalam membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, membaca kitab suci Al-Quran, belajar dan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termaksud istighfar, menghindari bacaan yang sia-sia. Cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Iman adalah suatu yang abstrak dan sangat sulit untuk diukur. Iman bukan saja sekedar terucapnya pengakuan,
seseorang melalui lisan yang mengatakan bahwa ia beriman, karena bisa saja orang munafik memproklamirkan keimanannya, namun hatinya mengingkari apa yang ia katakan. Iman juga bukan sebatas pengetahuan tentang makna dan hakikat keimanan itu sendiri, sebab tidak sedikit orang yang mampu memahami hakikat iman, namun ia mengingkarinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.